Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 menjelaskan mengenai peradilan HAM di Indonesia. Nah, apa sih peradilan HAM itu? Baik, peradilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan ini dikatakan khusus karena segi penamaan bentuk pengadilan sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara tertentu yaitu terkait kejahatan kemanusiaan. Selanjutnya, yaitu pengaturan peradilan HAM. Konsideran dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini menyatakan bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Adapun tugas dan kewenangan peradilan HAM. Tugas peradilan HAM ini ada 3 yaitu: yang pertama, memeriksa dan memutuskan perkara dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat meliputi A. Kejahatan genosida, B. Kejahatan kemanusiaan. Dan yang kedua, memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh WNI. Dan yang terakhir yaitu pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Tujuan dibentuknya pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk untuk mengadili perkara HAM. Dan menangkap pelaku pelanggaran HAM. Dan untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat. Dan juga untuk mengadili pelanggaran HAM ringan. Dan yang terakhir untuk menegakkan pelaksanaan HAM. Nah, inilah tujuan dibentuknya pengadilan HAM di Indonesia. Selanjutnya mengenal pengadilan HAM ad hoc. Apa sih pengadilan HAM ad hoc itu? Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM diundangkan. HAM ad hoc ini sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM secara terperinci. Jadi pengadilan ad hoc ini pengadilan yang dibentuk untuk memeriksa pelanggaran HAM sebelum diundangkannya Undang-Undang HAM. Perbedaan pengadilan HAM dengan pengadilan HAM ad hoc. Perbedaan antara keduanya adalah pengadilan HAM ad hoc yaitu pengadilan yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sedangkan pengadilan HAM yaitu pengadilan khusus yang mengatasi atau memproses pelanggaran HAM baik yang berupa pelanggaran ringan maupun berat. Jadi perbedaan antara keduanya yaitu peradilan HAM ad hoc hanya memproses masalah pelanggaran HAM berat, sedangkan pengadilan HAM memproses pelanggaran HAM ringan dan berat. Mekanisme peradilan dalam pengadilan HAM ad hoc. Mekanisme peradilan ataupun yang dikenal dengan hukum acara, di pengadilan HAM sendiri diatur khusus dalam Undang-Undang Pengadilan HAM sebagai lex specialis atau aturan khusus dari aturan hukum acara pidana yang berlaku secara umum. Namun untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM maka yang berlaku adalah hukum acara pidana pada umumnya. Di antara ketentuan hukum acara khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM adalah kewenangan penyelidikan yang diberikan kepada Komisi Hak Asasi Manusia atau yang disingkat dengan Komnas HAM, dan kewenangan penyidikan di tangan Jaksa Agung. Adapun mengenai pengaduan Komnas HAM sebagai penyidiklah yang berhak menerima laporan atau pengaduan. Langkah-langkah dalam proses penanganan pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM. Proses penyelesaian pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Pengadilan HAM melalui tahap, yaitu penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sumpah dan pemeriksaan. Jadi begitulah cara atau proses penanganan pelanggaran HAM jika ada orang yang melakukan pelanggaran HAM dan diadili di dalam pengadilan HAM. Dan yang terakhir yaitu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang ditangani oleh pengadilan HAM. Yang pertama yaitu penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat. Yang kedua, eksekusi mati tanpa proses hukum yang adil. Dan ketiga, penghilang paksa atau penghilang orang. Dan keempat, pelecehan seksual dan kekerasan gender. Dan yang kelima, penahanan sembarangan atau penahanan tanpa pengadilan. Dan yang terakhir keenam, yaitu diskriminasi ras, agama, gender, atau kelompok lainnya.